Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video ini Sobat Kicau Mania, kita akan ngebahas ya. Jadi ada 3 ekstra puding. Apabila kalian menggunakannya terlalu berlebihan, maka menimbulkan efek yang kurang bagus untuk murai kesayangan kita di rumah, apalagi untuk burung lomba. Nah, ini juga berdasarkan pengalaman dan juga kita tampung dari beberapa sumber yang banyak mengalami kejadian-kejadian serupa. Jadi kalau untuk ekstra puding biasanya kita kenal jangkrik, kemudian kroto dan ulat ongkong. Ini harus dihindari apabila pemakaiannya berlebihan. Artinya kita harus pahami dulu karakter burung kita seperti apa, ya. Nah, kalau pemberian jangkrik yang berlebihan itu efeknya seperti apa, Om? Ya. Nah, ini kebanyakan pertanyaan pemula, ya. Mereka tidak tahu porsi jangkrik, cara memberikan jangkrik. Nah, kalau jangkrik ini berlebihan, efeknya itu di lapangan dia lebih banyak ngetem, lebih banyak diam, sehingga tidak bisa tampil. Ini menjadi kendala. Kekenyangan juga bisa seperti itu. Kemudian dia membuat suhu badan menjadi panas. Kemudian dia menggacor di rumah. Dan ketika di lapangan udah capek, tenaganya habis. Full tenaganya habis di rumah. Jadi untuk lapangan itu kurang greget lagi. Nah, kemudian yang terakhir kegemukan. Apabila kita tidak melakukan atau tidak diimbangi dengan umbar atau jemur setiap hari. Ini buat kalian yang sibuk ngantor, ya. Janganlah memberikan jangkrik itu berlebihan. Kalau usia trotol sampai pastol itu biasanya di bawah 5 untuk harian. Itu cara kami, ya. Nah, jadi solusinya kalau dia kegemukan, kemudian kurang bergairah, ya, sudah didoping dengan kebanyakan jangkrik tadi, dan juga fisiknya agak sedikit mengembangkan bulu, ya, terlihat lesu. Nah, itu butuh umbar, ya, butuh dijemur. Jadi kalau dia kegemukan, umbar dan jemur. Ini akibat pemberian jangkrik yang berlebihan. Nah, terus yang kedua kroto. Kroto ini bisa menyebabkan oper birahi. Apabila sambil dijemur, kemudian setelah makan kroto kalian kerodong, itu membuat dia semakin gelisah, ya, bisa menaikkan birahinya. Akibatnya apa kalau burung naik birahi atau oper birahi? Dia bisa saja ngembang, ngejar lawan, jeruji, ya. Dan ngembangkan bulu itu sering, ya, melihat lawan dia ngembangkan bulu, nebok ke bawah. Apabila kalian gantang, itu menjadi kendala ketika di lapangan. Baru buka kerodong dia udah ngembang, ya. Bagaimana mau tampil di atas, ya, main sama murai-murai yang lain. Dan dia seperti ngerayu, ngejar lawan, nampar jeruji dan nebok. Itu oper birahi, ngembang-ngembang dia sambil mangap-mangap, ya. Oper birahi memang hampir-hampir mirip dengan oper emosi. Nah, selanjutnya kita bahas ulat ongkong, ya. Ulat ongkong ini oper emosi bisa naik apabila kalian pemberian berlebihan, ya. Tidak kalian pantau. Berlebihan itu nggak ada takaran, nggak jelas harinya kapan kalian pemberian setiap hari. Ulat ongkong itu membuat dia panas, suhu badannya panas. Burung bisa gacor, bisa nembak isian, tapi bisa juga kecanduan, ya. Karena sifatnya yang panas ini membuat burung semakin gacor. Dan kita mentang-mentang burung gacor kita berikan terus. Ini cocok kayaknya pakai ulat ongkong. Nggak gitu juga, ya. Setiap hari pemberian ulat ongkong itu salah. Dilihat cuaca, kalau cuaca mendung, dingin, berangin seperti ini cocok. Berikan 1 atau 2. Untuk harian di rumah juga nggak apa-apa, apalagi lomba bisa diberikan 5 kalau cuaca seperti ini, ya. Nah, juga bisa menyebabkan lowong, ngembang, nampar jeruji, nebok ke bawah, mangap-mangap ngejar lawan, bisa membuat dia ngelowo dan juga ngembang, ya. Makanya kita bilang tadi, oper emosi burung murai itu hampir-hampir mirip dengan oper birahi. Sifatnya ngembang, nampar jeruji dan mangap-mangap, ngejar lawan, ya. Yang paling parah itu kalau dia udah oper birahi, ya, dia ngejar manusia. Nah, itu. Nah, kalau oper emosi, dia sering nampar ke dinding terus, ya, seolah-olah dia mengamuk. Dan dia nggak mau lagi narung dengan karakter dia. Padahal burung ini bagus, tipikalnya main sujud misalnya. Dia lupa diri, ya. Jadi emosi. Nah, itu yang kita harus hindari ekstra puding jika pemberian berlebihan. Mungkin kalian tidak tahu, mungkin selama ini kalian belum tinjau sampai ke sini. Cuman ini perlu kami sampaikan di video ini, ya. Kalau untuk perawatan murai di peternakan kami itu biasa-biasa aja. Jangkriknya itu 1 sampai 3 untuk harian, baik trotol maupun pastol. Jemurnya juga kadang-kadang nggak kita jemur tiap hari. Kita baca situasi dan kondisi, ya. Kalau burung kurang fit, ya,
Misalnya dia kondisi dia sesudah mabung, itu nggak bisa kita jemur kencang-kencang, harus jemur tipis-tipis pelan-pelan aja 5 menit, seperti itu ya. Nah jadi untuk opor birahi itu solusinya sering mandi, dan air minumnya air matang, diganti setiap hari rutin, nggak usah ditambah-tambah vitamin ya. Cukup air matang diganti setiap hari ya. Untuk air minumnya ya, air kita sering minum sehari-hari itu air galon ya, air yang dimasak. Dan bila perlu dia mandi juga dengan air galon, dengan air matang, air masak. Ini buat dia yang suka opor birahi, opor emosi, itu cocoknya mandi dan minum dengan air matang. Nah, ada pembahasan penting di video ini Sobat Kicau Mania yang perlu kita sampaikan ya. Banyak yang mengatakan, dan kami juga pernah menanggapi ya, kami juga punya pengalaman. Ini dari kroto. Kroto ini ada tempo waktunya ya, untuk pemberian. Contohnya seperti ini. Kalau kroto itu sudah 3 hari di dalam kulkas, itu jarang kita berikan ke murai ya. Paling kita berikan ke burung-burung masteran, cililin atau apa ya kan. Kalau untuk ke burung murai kita punya pengalaman. Kroto yang udah masam, baunya juga tak sedap lagi ya. Kita cek baunya udah masam, udah ngitam, itu mengandung bakteri. Terbukti apabila kita letakkan, kita pisahkan sampai 7 hari itu ada ulat. Nah, bayangin aja kalau dia bersarang di tenggorokan murai batu kalian, itu yang menyebabkan serak. Nah, kroto bisa menyebabkan suara burung murai batu menjadi serak apabila kebanyakan. Ini benar nih Sobat Kicau Mania, apalagi kroto yang udah basi, udah lama. Kecuali kalau kroto segar. Makanya kita kroto itu kita sarankan ke pelanggan cukup 1 sendok aja ya. 1 kali seminggu atau 1 sampai 2 kali dalam seminggu ya. Bahkan burung-burung murai kami yang juara Tragen B3 itu krotonya cuma 1 sendok mereka menggunakan, para pemain pelanggan-pelanggan kami itu. Nggak lebih dari itu, karena kita anjurkan, Bang aku jemur burung sambil memberi kroto. Dia makan banyak kroto, akhirnya dia seperti kepanasan, ingin mandi, mangap-mangap. Dia opor emosi, opor birahi ya. Kemudian ditambah lagi ulat ongkong, dijemur sambil dijemur. Penjemuran itu kan untuk menaikkan emosi, opor emosi. Pemberian krotonya banyak, opor birahi, makanya dia sering mau mandi. Apalagi walaupun kalian kerodong itu, tetap dia mandi dalam kerodong. Itu tanda opor emosi, opor birahi, dia butuh mandi, maka solusinya mandi. Nah, untuk mengatasi burung yang sudah terlanjur serak, itu kalian umbar. Kalau nggak ada umbaran, kalian jemur rutin, ya. Dan mandi dengan air bersih, ya, air matang. Bila perlu minumnya juga air matang, setiap hari diganti. Nah, jadi itulah Sobat Kicau Mania sekilas informasi penting tentang ekstra puding jangkrik, kroto, dan ulat ongkong apabila pemberiannya berlebihan. Makanya di peternakan kami, pemberian ini diatur, ya. Banyak mereka yang inden pastol ke sini, hasilnya bagus. Kenapa? Tangan kita sendiri yang mengolahnya, tangan kita sendiri yang merawat, menyetingnya, sehingga burung nggak rusak. Ya, ini ada pengalaman pelanggan kita, dia sekolahkan di tempat lain. Ini maaf ya, maaf ngomong. Burung di sini waktu dirawat masih kecil sampai dia 3 bulan kita kirim, itu nggak ada sifat dia jinak. Sekarang udah pastol, udah disekolahkan ke tempat orang ya, hasilnya memang suara isiannya lengkap banyak ya, tapi menjadi kendala kenapa dia bisa rusak, ngembang dan ngelowo. Nah, ini menjadi tanda tanya bagi pelanggan kami. Tapi kita udah sampaikan, pasti jangkriknya kebanyakan, pasti jemurnya tiap hari, pasti krotonya kebanyakan, ulat ongkongnya juga kebanyakan. Karena Tragen B3 kami itu tidak ada yang namanya harus disetting jor-joran ya. Dia mesan gen B3 akhirnya rusak, ngembang dan ngelowo ya. Itu tergantung perawatan kalian juga. Makanya pelanggan ya, daripada dia sibuk nggak bisa ngurus burung, mending kita yang ngurus. Mau inden sampai ke pastol bisa di tempat kami ya, kita tanggung jawab, nggak akan sampai ngelowo, ngembang-ngembang, itu nggak ada, karena kita yang paham, kita peternaknya. Oke, itu saja video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini buat kalian yang ingin inden. Jangan ragu, langsung saja ke WA kami. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.